Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita ada di episode ketiga Gayeng Bareng dan ada bintang tamu yaitu Gus Faruk, sekretaris LBM ya Gus ya, dari PWNU Jakarta. Jadi kita mulai dari pertanyaan awal. Siapakah sebenarnya santri itu? Lalu, dan kita kan ini bahasanya tentang dakwah di medsos. Kriteria yang bisa disebut sebagai pendakwah atau dai itu bagaimana? Kita mulai dari Gus Faruk dulu. Gus Faruk mawon. Ya, kalau sasar itu orang yang belajar ilmu agama. Ya. Ya, boleh di madrasah, boleh di pesantren, majelis taklim. Atau boleh juga santri itu juga orang yang ya apa orang Jawa bilang mati urip derek kiai. Siap. Ya, Kalau menurut Gus Mat, santri menurut saya ya sudah, apa kata Gus Faruk gitu saya nurut udah. seharusnya nggak boleh gitu, harus ada pendapat sendiri-sendiri gitu. Ya Gus ya. Soalnya mungkin berbeda ini Gus ya. Berbeda adat ya. Kalau kita di Jawa Timur bilang santri ya yang masuk pesantren gitu, nggak cuman pokoknya manut kiai gitu. Cuman kalau kita memaksakan arti itu juga nggak tepat untuk sekarang. Soalnya untuk sekarang ya memang harus bisa dikatakan orang yang manut kiai ya udah dikatakan santri. Menurut saya mungkin seperti itu. Jadi definisinya Gus Faruk lebih luas lah. lebih luas lah. Iya. Lebih bisa diterima. Nggak tahu kalau Gus Faruk protes. Oh, enggak usah. Kasihan Gus. Belum buka puasa ya. Oh iya gitu ya. Oke, siap. Aduh. Ya jadi gini Ampun kan. saya. Kalau santri tadi kan ada dua pendapat Gus ya. Dari Gus Mat sendiri lebih rinci dan dari antum lebih luas gitu kan. Lah terus sekarang ini kriteria pendakwah, bagaimana dia itu bisa disebut pendakwah atau dai? Kan antum-antum semua ini kan dua-duanya pendakwah gitu. Ya, yang lebih senior kalau gitu. Jawaban yang lebih senior di Gus Faruk sudah. Nggak perlu dijawab saya ini. Ya kalau pendakwah itu kan orang yang memahami pemahaman agama lalu dia mengajak kepada kebaikan. Tapi sulit memang. Karena banyak sekarang pendakwah itu yang cuman hanya pandai berbicara saja tapi dia tidak melakukan. Ini khawatirnya ini seperti Gus Mat ini. Kenapa harus saya? Taqulu ma taf'alun, ma la taf'alun. Lima takuluna malah taf'alun ya. Kenapa menyampaikan tidak yang saya kerjakan gitu? Makanya itu Gus, saya waktu awal-awal terjun di dunia kepenulisan, saya itu nulisnya puisi saja Gus, dan yang fiksi-fiksi gitu. Soalnya saya takutnya nanti saya jual agama kayak kakak saya gitu. Astagfirullahaladzim. Apa sih pertanyaannya tadi kok jadi saya yang diserang? Kriteria pendakwah atau dai. Kalau menurut saya kriteria pendakwah ya setiap orang yang memang mumpuni ya dalam ilmu agama dan memang sudah ditugaskan oleh gurunya untuk terjun ya sudah masuk kriteria pendakwah gitu. Jadi nggak sekedar terjun saja tapi harus punya ilmu mumpuni dan harus diizini oleh gurunya gitu. Jadi ya itu menurut saya ya, wallahu a'lam. Antum setuju nggak Gus dengan statementnya Pak Ahmad barusan? Ya, setuju lah Gus, kasihan kalau nggak setuju. Iya Mas, kalau nggak setuju. Kalau saya ada sedikit pertanyaan pribadi ya, kan kalau di desa ya Gus, kiai itu kalau sudah bukan titel dari diri sendiri, kan penyematan dari orang kampung gitu. Penyematan Apa di kiai. kota juga seperti itu Gus? Ya, betul sandangan.
sandangan Berarti gitu Gus. diberi orang lain Gus ya? Maksudnya Iya, disandangkan orang lain gitu. Gelar kehormatan. Ya berarti sama. Berarti kalau kayak gitu kan kita tahu ada yang sama di pedesaan dengan perkotaan itu ada Gus gitu. Tapi bukan selama ini bukan Gus Faruk sendiri yang memberi KH di depannya itu, bukan? Yang memberi titel KH, yang memberi titel Kiai Haji, bukan Gus Faruk sendiri di namanya Gus Faruk ini. Ya kali Gus kan saya nanya gitu. Nah, Gus. Al-Fakir ila Rabbihil Qadir. Ya Rob, alhamdulillah. Buaya kan? Ya itu bisa disambung dengan Ahmad Ali Imron apa? Yang di mukadimah kitab itu loh. Oh, ya jangan dibahas. Terus, Iya. selanjutnya Kita lanjut saja Gus. Relevankah? Pertanyaan kedua Gus ya. Relevankah jika pendakwa dengan latar belakang yang benar-benar santri ikut terjun di dunia maya? Ya seperti Gusmat ini Gus. Astagfirullahaladzim, kenapa harus saya sih? Jika ditilik dari dua sisi, kondisi perkotaan seperti Gus Faruk dan sisi tasawuf Nah, iya, menurut iya. Gusmat gitu. Gimana Gus? Ya, kalau relevan pasti asal jangan cemas, dia bisa menghadapikan sama sosial media. Bahaya. Harusnya saya yang tampil. Ya, makanya itu Gus kita undang antum. Lah iya makanya kita undang antum. Kali aja antum bisa merusak, tapi ternyata kelihatannya saya yang bakal merusak antum, Gus. Nah, terus kalau dalam sisi perkotaan ya hari-hari banyak ustaz-ustaz yang muncul yang cuman cari popularitas saja, padahal kita tidak tahu latar belakang dia ngaji mana, ada siapa yang ngaji gitu. Kalau saya kan jelas, tidak bisa. Insya Allah. Saya masih ragu. Kalau saya jualan komik aja Gus. Kalau dalam sisi tasawuf, Gitu. Kalau dalam sisi tasawuf ya selama dia memang bisa bisa mempertanggungjawabkan untuk berdakwah meskipun di sosmed ya silakan saja gitu. Tapi kalau nggak bisa ya mau gimana lagi? Kalau menurut Gus Faruk, dalam sisi tasawuf Gus, dakwah di media sosial itu gimana? Nah itu Gus, wah kalau sisi tasawuf dakwah dalam media sosial nggak ada itu Gus, bid'ah itu. Kok bisa bid'ah, Gus? Gusmat itu pelaku bid'ah dia. Siap. Kok bisa dikatakan pelaku bid'ah ini gimana, Gus? Apa gara-gara sosmednya aja yang nggak ada ini? Halo? Iya itu. Jadi gini Gus, tadi saya kan bahas tentang sisi tasawuf. Bukannya tasawuf itu juga mengikuti perkembangan zaman. Kalau yang ngaku-ngaku tasawuf kayak sampean, kayak Pak Ahmad ini tidak terjun, apakah itu tasawuf beneran gitu? Bagian Gus Faruk untuk menjawab ini. Bagian antum untuk jawab. Antum. Apa? Ya itu tadi pertanyaannya Hasan. Coba diulangi, San. Jadi kan kalau tasawuf itu kan juga mengikuti perkembangan zaman Gus. Lah mestinya kan ya sampean Pak Ahmad yang ngaku-ngaku orang tasawuf itu ya memang harus terjun gitu kan. Itu bener apa enggak gitu? Oh, kalau saya terjun sesuai Gus. Sesuai porsinya. Maksudnya sesuai porsi gimana, Gus? Saya nggak paham ini.
Ya sesuai lah. Kalau waktunya terjun, kalau waktunya enggak. Nah, terus kalau Gusmat kan mau nggak mau harus terjun dia. Ada zamannya harus terjun. Kok gitu? Ini termasuk terjun nggak ini di YouTube ini, Gus? Termasuk. Ya udah Gus, ini sebentar daripada melebar kemana-mana, kita ke poin lagi Gus. Kultur kota besar, khususnya di Jakarta ya Gus Waru, keterbukaan informasi kan bukan hanya di medsos, tapi berimbasnya juga di dunia nyata. Sedangkan di desa mungkin kan riuhnya cuma di media. Pandangan sampean dalam fenomena ini bagaimana? Dan harus seperti apa sikap kita? Oh gitu. Ya pertama gue di kota kan apalagi sekarang informasi kan gampang sekali untuk akses informasi Gus. Padahal kan tidak berita itu benar. Sampai ada daerah yang mengatakan bahwa khobar fil medsos al-kadhib lama dan lagi al-asiki. Bahwasanya Iya, jadi khobar itu kan kalau di medsos semuanya bohongan kedustaan, kecuali ada informasi yang menunjukkan bahwa itu benar. Jadi sikapnya harus dikerasin dulu dan dulu percaya. Ini nanti saya bikin Percaya kalau Gusmat, waduh, bahaya. Wah, ini kelihatannya ada penghancuran karakter ini. jadi nanti saya bikin hashtag fatwa GF gitu. Siap. Ya. Kalau menurut Gusmat sendiri, Ya, gimana tadi pertanyaannya? keterbukaan informasi yang di media sosial dan di dunia nyata gitu. Kan kadang berbeda gitu. Ya, keterbukaan informasi sih bagus, tapi ya itu memang seharusnya setiap orang punya filter sendiri-sendiri. Kalau nggak punya filter ya repot. Kalaupun memang dia benar-benar nggak bisa memfilter ya harus bisa menahan diri lah untuk reaksi gitu loh. Biasanya soalnya kalau orang-orang sekarang gara-gara keterbukaan informasi tiba-tiba nggak punya filter dan nggak bisa menahan reaksi, akhirnya reaksinya berlebihan Gus ya. Kalau kata saya seperti itu. Iya. Nah ini Gus, menanggapi berita viral kemarin. Sedangkan kita di kalangan santri kan dididik untuk tidak gampang mengeluarkan statement. Apalagi statement itu tentang khilafiyah dan lain-lainnya. Apa yang viral apa ini? Ya kayak salah satu ustadz yang mengatakan apa? Kiamat itu. Bukan. Yang kiamat. Yang apa? Kayak hukum-hukum gitu loh yang semestinya kayak gimana sih? Apa sih viralnya apa? Ya viral kemarin itu. Saya nggak tahu kok. Ya berarti nggak usah terjun di medsos, saya saja gitu. Jadi yang viral apa? Contohnya apa? Ya, kayak tentang pernikahan yang ada di mazhab Hanafi, terus itu kan nggak bisa kan langsung diungkapkan di media sosial kayak gitu. Lah itu gimana? Pertanyaannya untuk mencegah seperti itu. Sedangkan kan kita dari kalangan kita kan kalah di media sosial itu. Sedangkan mereka di kelompok lain itu kan dengan mudah mengeluarkan statement-statement yang kalau seperti itu sih mungkin seharusnya memang dari MUI ya yang harus bisa harus bisa memberi arahan. Sebentar. Iya Gus. Nyambung Gus. Nyambung ya. Tentang orang-orang yang viral ini loh Gus, masalah hukum segala macam, tapi mereka nggak punya dasar ya, nggak punya dasar. Kalau kata saya untuk menghentikan atau seenggak-enggaknya meminimalisir para dai yang boleh kita bilang ilmunya ala tahu,
Ya seharusnya dari MUI harus ada gerakan untuk menghentikan itu gitu loh. Kan kalau semisal kita bilang dari organisasi Gus ya, saya enggak tahu dari organisasi dari NU atau Muhammadiyah atau yang lainnya, ya tentu mereka punya apa ya? Punya pengaruh untuk pendakwanya masing-masing. Cuman mereka yang nggak berafiliasi ke NU atau ke Muhammadiyah dan maju untuk berdakwah, dari MUI ada nggak langkah untuk memberi mereka batasan gitu? Ya, Gus. Saya mau jawab yang mana nih? Gus Hasan apa Gus Ahmad? Jadi satu ya? Jadi satu. Jadi satu. Ya, ini jangan-jangan Ustaz yang tadi Ustaz Hasan sebutin Gus Ahmad ini orang. Kok saya, Gus? Iya. Ya Sebab dia kan hobinya caper dia, Gus. Astagfirullahaladzim. Gus Hasan. Iya, Gus. Iya, terus gimana? Ya, kalau dari sampean Gus, kayak gimana kan antum ini kan di perkotaan juga aktif di salah satu lembaga dakwah gitu kan. Menanggapi seperti itu gimana? Ya, kalau kemarin kan masing-masing ormas Islam itu setelah GOM MUI mengadakan sertifikasi dai, itu kan bagian daripada silaturahmi yang pertama. Kedua adalah dai-dai ini agar bisa diakomodir gitu, bahwa pemahaman agamanya, terus haluan ormasnya apa, terus komitmen terhadap NKRI-nya gitu. Ketika sudah disertifikasi oleh MUI yang mengadakan acara tersebut, nanti MUI ke depannya bertanggung jawab terus atas ustadz-ustadz yang sudah lulus di sertifikasi dari MUI gitu. Nah, kalau ustadz yang nggak lulus gimana? Maksudnya? Ustadz yang nggak lulus sertifikasi. Ya kalau nggak lulus ya ulang lagi, nggak berhak dia, bukan nggak berhak dakwah, tapi dakwanya agak diturunin levelnya. Jangan masuk kelas-kelas nasional. Kalau antum lulus nggak Gus? Terus saya Malah ulah, Gus. asap ibu Siap. Gini Gus, karena waktunya ini sudah mendekati buka, ada 2 pertanyaan lagi Gus. Sebagai awam, bagaimana memilah di dalam media sosial? Sedangkan kan awam itu biasanya memilih yang menurutnya mudah. Tentang pendapat atau hukum ini? Ya, pendapat, hukum, dan bagaimana menyikapinya gitu. Ini, Gus. Nyikapinya santai aja, santuy. Gimana itu santuy? Sedih saya. Nyikapinya santuy. Yang kedua, ya jangan suka ikut itu, kajian-kajian Gus Ahmad itu. Siap. Mati saya. Ya memang, ya baliknya ke tadi, kalau saya harus punya filter Gus ya. Harus punya filter. Dan seenggak-enggaknya harus ada tempat kembali lah. Kalau mungkin kita NU ya baliknya ke NU. Kalau ada teman yang Muhammadiyah, baliknya harus punya rujukan Muhammadiyah kan gitu. Harus punya filter masing-masing. Seenggak-enggaknya filter yang diri sendiri atau filter organisasi. Iya. Dan atau kalau nggak afiliasi ke organisasi ya ke MUI kan. iya. MUI kan menaungi untuk semua Gus ya. Menaungi semua nggak sih Gus antum Gus? Kali antum menaungi cuman khusus enggak kan? Dengar nggak sih? Ya, ini pertanyaan paling inti nih Gus. Apa nih? Kan orang dakwah itu ya seperti antum ini kan perlu dukungan orang di belakangnya gitu kan. Dalam tanda kutip istri gitu. Waduh. Lah ini pertanyaannya antum dua-duanya ini nggak mau poligami apa Gus? Waduh. Gitu ya. Di balik apa lelaki hebat ada istri yang hebat.
semakin hebat istrinya semakin banyak. Mati saya. Itu pertanyaan khusus untuk Gus Faruk saja, jangan buat saya. Gimana Gus? Jangan, sama beliau. Kalau saya sih nggak perlu, masa diperlukan. Aduh. Menurut Gus Faruk gimana? Ya, Tentang poligami, Gus. Perlu apa enggak gitu? Nggak perlu kalau emang nggak menuntut. Gini. Kalau saya sih gampang. Gimana itu gampangnya Gus? Karena banyak mata yang kenal. Nah, Yang sulit ini Gusman. karena Kenapa sulit poligami? Iya, nikahnya telat gimana poligami? astagfirullahaladzim, naam. Ya sudah Gus. Kalau gitu jomblo diam dulu, Gus, ini, Gus. Gimana? Ya sudah. Kalau gitu jomblonya diam dulu, Gus, ini, Gus. Pertanyaannya menyesatkan ya. Jadi gini, Gus. Sebenarnya ini waktunya itu kurang panjang, Gus. Cuma di sini sudah mau berbuka puasa, Gus. Dan ada noise suara yang nggak bisa melanjutkan kita syuting. Dan untuk kali ini kita mohon maaf dulu. Insya Allah Insya Allah lanjut untuk selanjutnya, Gus. Oke. Ya, Gus ya. Ya. Makasih. Waalaikumsalam. Gus. Waalaikum Gus. Ini. Ya. Jadi cukup sekian dari kita. Meskipun ada sedikit kendala, tapi semoga tetap membuat acara ini ada manfaatnya. Amin. 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 Dan di balik-balik guyon ini juga kita bisa mengambil hikmah dari guyon-guyon itu tersebut. Amin. Untuk episode kali ini saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.